Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Anda semua juga yang menonton YouTube ini, terutama mahasiswa PG PAUD Universitas Islam Bandung dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa yang Ibu banggakan, kali ini kita lanjutkan perkuliahan terkait pendidikan dalam keluarga. Setelah sebelumnya Anda mengenal ada berbagai definisi tentang keluarga, hakikat keluarga, kemudian bagaimana pembentukan keluarga. Nah, kita lanjutkan bahasan tentang keluarga dan kebudayaan. Ya, Ibu share. Ya, kita akan membahas terkait dengan bagaimana kaitan antara keluarga, masyarakat, dan kebudayaan. Bagaimana peran keluarga dalam budaya dan bagaimana budaya itu akan mempengaruhi keluarga. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana proses pendidikan dalam keluarga itu terbentuk. Bagaimana karakter, sifat, nilai, keyakinan itu menjadi tumbuh pada diri seorang pribadi. Itu kaitannya dengan budaya di mana dia hidup dan bagaimana dia berperan dalam budaya. Pertama, ketika kita bicara peran keluarga dalam kebudayaan, kita bicara keluarga itu hakikatnya adalah satu kelompok, ya. Kelompok orang sebagai suatu kesatuan atau unit yang berkumpul, ya, dalam hidup dan hidup bersama untuk waktu yang relatif berlangsung terus, karena kita juga mengenal sebelumnya keluarga biologis itu keluarga yang abadi, meskipun terpisah mereka akan tetap berada dalam satu hal yang tidak bisa diputuskan karena hubungan tali darah. Nah, mereka terikat oleh pernikahan dan hubungan darah. Ya, ini hakikat keluarga. Kemudian juga keluarga itu adalah satu kelompok sosial yang tidak bisa hidup menyendiri. Jadi setiap keluarga itu kita tahu keluarga adalah unit yang paling kecil dari masyarakat. Dia tidak akan bisa hidup sendiri dalam satu vakum atau dalam satu ruang, melainkan dia berada di tengah atau setidak-tidaknya berkaitan atau bertautan dengan suatu kehidupan sosial dengan budayanya. Di dimanapun kita berada. Meskipun kita tinggal di hutan, kita biasanya selalu membutuhkan orang lain. Dan ketika kita membutuhkan orang lain, kita akan otomatis akan bergaul dengan budayanya. Jadi memang keluarga itu unik yang terikat dengan ini, tapi mereka hidup dalam satu setting lingkungan sosial yang otomatis juga dengan setting budayanya. Kalau dalam psikologi itu kita mengenal bagaimana sih kita memahami perilaku orang, kita pahami perilaku individu itu selalu dalam interaksinya dengan lingkungan. Karena orang akan berbeda perilakunya ketika berada di lingkungan yang berbeda. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan psikologi. Kemudian kita bicara budaya. Budaya itu meliputi apa, ya? Dia mencakup segala manifestasi kebiasaan dari satu masyarakat. Jadi ada hal-hal yang kita lihat itu udah sama, ya. Kemudian itu pasti dilakukan. Misalnya, ketika menyambut kelahiran, orang mesti akan misalnya marhabanan, kemudian motong rambut, terus apa. Nah, kadang-kadang antara budaya yang dibuat oleh masyarakat sendiri nanti dengan nilai-nilai yang kaitannya dengan agama itu kalau sudah menjadi ini seperti sudah menjadi kultur dan merupakan ciri, ya. Nah, padahal di tempat lain mungkin tidak dilakukan dengan cara yang sama. Jadi manifestasi kebiasaan sosial masyarakat, termasuk juga bagaimana reaksi-reaksi individu yang dipengaruhi oleh kebiasaan kelompok sosial di mana dia hidup, serta hasil aktivitas manusia yang digariskan oleh kebiasaan-kebiasaan. Ya, ini seperti yang diungkapkan oleh Franz Boas, ya. Jadi
aktivitasnya, kebiasaannya, itu akan kita lihat sebagai satu kultur. Kemudian kebudayaan itu juga sesuatu yang dapat dikomunikasikan dari satu angkatan kepada angkatan berikutnya. Misalnya ini boleh, ini nggak boleh, ini harusnya begini. Kalau misalnya mau pernikahan atau tata caranya begini gitu ya. Kalau misalnya ada yang pesta harus apa, nah seterusnya. Kemudian kalau terkait juga dengan apa yang harus dipersiapkan kalau suatu kegiatan ada. Nah, jadi kebudayaan itu sesuatu yang selalu dibicarakan antara generasi yang satu dengan generasi yang berikutnya. Nah, kebudayaan juga konfigurasi tingkah laku yang dipelajari ya, serta hasil-hasil perbuatan itu yang unsur-unsur komponennya diikuti atau diteruskan oleh anggota-anggota suatu masyarakat tertentu. Ini menurut Linton dalam Brown. Maka kadang-kadang kita misalnya antara Sunda dengan Jawa ternyata berbeda tradisi, ternyata berbeda kebiasaan, ternyata berbeda aturan, ternyata berbeda istilah gitu ya. Nah, itu ternyata dilanjutkan terus turun-temurun ya, itu kebudayaan. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari makna kebudayaan ini ada dua aspek sebetulnya dalam budaya itu. Yang pertama, pola tingkah laku yang sudah tersusun, artinya orang akan otomatis melakukan. Yang kedua, pikiran dan tindakan yang dipelajari. Nah, karena oleh generasi berikutnya itu dipelajari. Bagaimana apa yang harus dilakukan, bagaimana tata caranya, mana aturannya, dan sebagainya. Di prinsipnya pola tingkah laku, kemudian pikiran dan tindakan yang sudah otomatis ada dalam pikiran sekelompok orang di mana dia hidup ya. Kemudian kehidupan keluarga itu sebetulnya berlangsung dalam subkultur-subkultur ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kultur budaya Sunda, mungkin ada subkultur lagi berdasarkan daerah tempat tinggal. Ya, mungkin berbeda antara kalau kita bicara Bogor, Bandung gitu ya. Nah, itu ada kekhasan lagi. Mungkin Garut ada lagi, ke Tasik mungkin ada lagi gitu ya. Nah, bahkan mungkin di dalam daerah itu ada lagi sub yang lebih kecil lagi kepada kelompok-kelompok ya. Nah, keluarga itu biasanya menyerap pengaruh dari subkultur di kelompoknya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, keluarga itu dia akan bagaimana membangun nilai-nilai ini tergantung dengan apa yang ada di masyarakatnya. Nah, misalnya pola pikir masyarakat, kebiasaan masyarakat, adat istiadat yang berlangsung, olahraga. Nah, sehingga kita mengenal ya ada olahraga daerah tertentu sampai ya, asalnya hanya misalnya seperti main bola api itu mungkin tidak dimainkan di mana-mana, hanya di daerah tertentu. Kemudian cara berpakaian, lihat pakaian adat antar daerah satu dengan yang lain, cara makan gitu ya, ada tata cara aturan makan, kemudian juga kesenian. Kalau kita lihat ya, antar budaya itu sangat variatif. Kemudian agama ya, kita tahu ya, agama itu orang membangun keyakinan agama itu berbeda-beda. Bagaimana ada yang hanya mengikuti nenek moyangnya, ada yang mengikuti kitab, ada yang memang mengikuti para tokoh sesepuhnya saja gitu ya. Nah, kemudian kebiasaan berbelanja itu juga nanti kita lihat orang ini hobinya apa. Misalnya antara orang kota dengan orang desa itu sudah terlihat kebiasaan yang berbeda. Apalagi kalau misalnya desanya jauh di sana. Misalnya kalau kita bicara masyarakat yang masih di daerah terpencil gitu ya, dengan masyarakat yang berada di kota atau masyarakat yang berada di desa. Nah, itu beda lagi. Nah, itu akan mencerminkan bagaimana keluarga itu mengikuti yang ada di desanya. Misalnya ada desa yang pasarnya itu hanya seminggu sekali, ya, maka orang punya kultur sendiri kalau hari pasar itu apa. Kemudian hobi, hobi juga ya yang ada di masyarakat. Daerah tertentu yang banyak misalnya seperti laut ya, hobinya berselancar gitu kan, hobinya melaut gitu, tapi tidak terjadi pada orang yang tinggal di gunung. Kemudian juga bahan makanan. Nah, karena setiap daerah itu memiliki kelebihan-kelebihan, ya baik buahnya, kemudian tanaman makanan pokoknya gitu ya, kemudian juga termasuk lingkungannya, ya seperti hewan yang boleh dimakan, tidak boleh dimakan,
yang tinggal di hutan, yang tinggal di laut. Nah, itu bahan makanannya kecenderungannya akan ada penyeragaman dalam sub-sub kultur setiap budaya itu. Kemudian juga politik ya, bagaimana masyarakat dan politik, apakah mereka peduli akan politik atau tidak peduli, atau misalnya kecenderungannya perebutan kekuasaan seperti apa, kalau pemilihan desa bagaimana dan seterusnya. Kemudian juga pergaulan. Nah, ada pergaulan daerah-daerah tertentu pergaulan muda-mudi itu bebas kalau habis hasil panen misalnya kan, atau daerah tertentu sangat ketat, teratur, ada batasan yang jelas bagaimana pergaulan yang boleh dan tidak. Ada daerah tertentu sangat bebas gitu ya. Kemudian juga keyakinan yang ada di masyarakat. Lalu ada kepercayaan. Nah, kadang-kadang kan eee, kepercayaan tertentu, misalnya, oh pohon anu ada penunggunya, terus semua orang percaya misalnya. Nah, begitu juga pola pikir. Jadi nanti ini semua, ini akan mempengaruhi bagaimana keluarga itu memiliki nilai, memiliki pandangan, memiliki visi. Nah, jadi ini tercermin dalam keluarga berupa pola pikir, ada kebiasaan, selera, kesenangan. Jadi nanti misalnya, kenapa sih Anda tidak suka misalnya makan pizza dengan keju misalnya kan? Nah, bisa jadi itu terasa asing di lidah karena tidak pernah dibiasakan. Kemudian juga gaya bicara. Kadang-kadang kita pikir kok orang itu kok kasar ngomongnya. Padahal tidak, dia dengan kulturnya memang terbiasa berbicara dengan nada yang keras, sementara Anda dengan nada yang lembut. Nah, itu bagaimana ini yang dibawa oleh keluarga ini sangat ditentukan di kultur masyarakatnya, subkultur di mana dia tinggal, kemudian dia akan mempengaruhi setiap individu yang ada di dalam keluarga. Nah, tapi nanti ya, keluarga itu bukan berarti pasif. Dia tidak akan mengikuti saja apa yang ada di masyarakatnya. Dia juga aktif. Nah, dia menentukan sikap terhadap budaya yang ada. Karena nanti ada yang akan dia ikuti, ada juga yang akan dia tolak. Nah, misalnya, oh kesenian di daerah ini biasanya kalau panen lagunya ini, mungkin ada saja yang tidak suka, maka dia tidak mengikuti. Kemudian agama ternyata macam-macam, dia punya paham. Wah, saya sudah yakin, misalnya kalau kita orang Islam, saya yakin agama satu-satunya yang benar adalah agama Islam. Bisa, maka di luar itu dia tidak akan ikuti. Jadi keluarga itu pada prinsipnya bukan pasif terhadap adanya berbagai pengaruh dari masyarakat dan lingkungan itu dalam membentuk ya visinya, sikapnya, pikirannya, kepercayaannya, pola hidupnya, tapi dia aktif ya. Nah, keluarga menentukan sikapnya terhadap kebudayaan yang ada di lingkungannya. Yang cocok mungkin dia pakai, yang tidak, nah dia akan tinggalkan. Jadi keluarga itu menyeleksi berdasarkan apa? Nah, dia punya pandangan lagi, pandangan hidup terhadap berbagai aspek dan pola hidup masyarakat. Misalnya, oh ini mah makan babi haram, gitu. Saya nggak akan ikuti meskipun saya tinggal di lingkungan yang orangnya makan babi, misalnya kan. Oh di sini orangnya suka mabok-mabokan, main judi itu menjadi satu hobi di sini. Tapi kemudian dia tolak. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan nilai yang dia anut. Nah, nilai agama lebih bercokol di hatinya, maka dia akan patuh pada agamanya dibanding kepada kultur di mana lingkungan dia hidup. Kemudian keluarga akan mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan. Kalau sejalan dengan pandangannya, dia akan ikuti. Misalnya, oh kalau di sini ada misalnya acara gotong royong, nah, dia nggak masalah tuh, perlu tuh, karena misalnya kalau tidak ada gotong royong, bagaimana menyelesaikan misalnya masalah kebersihan, lingkungan, kemudian hal-hal pembangunan yang berat tanpa bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, dia ikut, dia nggak ada masalah karena memang sesuai gitu ya dengan visi dan keyakinannya. Tapi sesuatu yang bertentangan dia tidak akan ikuti. Nah, begitu keluarga itu caranya dia menyeleksi nilai, menyeleksi keyakinan, membentuk karakter. Jadi nanti ujungnya anak-anak itu akan tumbuh seperti apa? Nah, sangat ditentukan oleh bagaimana keluarga menyeleksi. Nah, tapi dengan adanya ini, meskipun orang hidup di tempat yang sama, tidak akan ada dua keluarga yang memiliki visi, misi, cara hidup, dan seterusnya identik. Meskipun dia hidup di lingkungan yang sama. Misalnya
Ya, Anda dengan ibu sama-sama hidup di komplek ya, di komplek misalnya ibu tinggal di perumahan. Lalu kita sama di situ sebagai warga RW, bahkan kita satu RT. Tapi ketika masuk ke keluarga ibu dan ketika masuk kepada keluarga Anda, ternyata kita tetap punya pola yang berbeda. Misalnya, di ibu ada kebiasaan misalnya, kalau misalnya makan itu mesti makan bersama. Kemudian dalam suasana makan bersama kita biasanya setelah itu saling mengobrol, membicarakan sesuatu. Tapi di pola keluarga Anda tidak, karena misalnya semuanya sibuk, tidak ada waktu, yang lapar makan, kemudian yang tidak ya tidak. Nah, padahal kita dalam satu lingkungan yang sama. Nah, artinya apa? Itu tidak berarti ketika kita dipengaruhi oleh lingkungan budaya di mana kita hidup, kita itu adalah identik sama seragam semuanya perilakunya. Karena pada dasarnya setiap keluarga itu akan menyeleksi sehingga dia punya pola hidup yang berbeda. Nah, apalagi kalau kita lihat ya, ketika seseorang menikah antara suami dan istri berasal dari dua keluarga yang berbeda. Nah, apalagi kalau terjadi pernikahan antar dua suku yang berbeda. Apalagi kalau datang dari dua kondisi geografis yang berbeda. Datang dari keluarga yang berbeda kebiasaannya, yang berbeda makanannya. Nah, kalau dulu Ibu di Amerika melihat bagaimana keluarga-keluarga orang Indonesia kemudian menikah dengan orang Amerika misalnya kan. Nah, masing-masing sudah punya selera sendiri-sendiri. Jadi yang satu pengen makan nasi, pakai jengkol, pakai apa, pakai cabai gitu. Yang satu pengen makan kentang, makan roti. Dan itu mereka sudah dibentuk lidahnya. Nah, tapi nanti akhirnya mereka membuat lagi satu pola. Bagaimana yang cocok untuk mereka berdua. Nah, biasanya di sini ya, karena berlainan corak, berlainan visi, tingkatan sosial, bahkan kadang-kadang datang dari etnis yang berbeda. Kemudian datang juga dari tingkatan sosial yang berbeda. Ada orang yang menikah, yang satu sangat kaya, yang satu ternyata orang dalam keadaan ya susah atau misalnya terbatas ekonominya. Sehingga pola hidupnya kan akan berbeda. Yang biasa kaya biasa misalnya dengan gaya apa ya konsumtif. Sementara yang biasa hidup sederhana atau seadanya dia biasa memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, ini terjadi perbedaan antara suami istri, tapi nanti apa yang telah mereka dapat dan pelajari dari keluarga masing-masing itu akan disinkronkan. Supaya apa? Supaya mereka hidup bisa bersama nyaman. Kemudian dijalin dengan penafsiran mereka. Jadi akhirnya tadinya aku, kemudian aku lagi satu lagi, sekarang kita. Gitu kan? Bagaimana mereka menjalin sehingga pengaruh kebudayaan masing-masing, kultur masing-masing itu disatukan dan mereka akan membentuk lagi satu pola lingkungan yang baru. Nah, kata Brown ya, keluarga itu ujungnya memiliki kepribadian sendiri atau personality seperti orang gitu ya. Jadi kalau kita dalam psikologi mengatakan tidak ada dua individu yang persis sama, pasti ada berbedanya meskipun kembar identik, begitu juga dengan keluarga. Jadi makanya seringkali kenapa orang cekcok sih membandingkan antara keluarga kakaknya dengan keluarga adiknya. Padahal sebenarnya masing-masing punya pola keluarga sendiri, punya kepribadian sendiri. Nah, sepanjang orang itu nyaman dengan polanya, mungkin itu yang cocok untuk dia. Nah, tapi seringkali kita mempersoalkan, kok kamu mendidik anak kamu menjadi pemain bola, kok kamu mendidik anak kamu kok cuman misalnya bertani saja, kok kamu ini. Nah, kadang-kadang orang saling mempersoalkan. Padahal sebetulnya kalau kita memahami bahwa sebetulnya setiap keluarga itu unik. Setiap keluarga itu punya kepribadian sendiri. Maka disebut oleh Brown itu sebagai kepribadian keluarga. Ya. Nah, kepribadian keluarga itu dinamis, tidak statis. Artinya dari awal menikah sampai tuanya itu begitu terus, tidak. Nah, akan ada dinamika dalam kehidupan keluarga. Sehingga nanti tadinya misalnya mereka tidak terbiasa untuk belanja atau shopping. Tapi karena pasangannya kemudian membiasakan, dia menjadi berubah. Menjadi bisa dari tadinya misalnya sangat memperhitungkan, sekarang menjadi terbiasa shopping. Atau misalnya sebaliknya, orang yang tadinya bermewah-mewah karena pengaruh pasangannya dia bisa berubah
gaya hidupnya misalnya menjadi lebih sederhana, lebih banyak membantu, lebih mengerti orang lain dan seterusnya. Nah, apalagi kalau kita bandingkan antara kehidupan zaman sekarang ya, di zaman sekarang di era teknologi, komunikasi yang meluas yang kemudian menjangkau seluruh masyarakat dan dia mempengaruhi hampir menyentuh semua dasar-dasar kehidupan. Apa sih yang tidak dipengaruhi oleh teknologi sekarang ini, gitu kan? Orang belanja dipengaruhi teknologi, berkomunikasi pengaruhi teknologi, Anda belajar dipengaruhi teknologi, kita sekarang belajar dengan online juga dipengaruhi teknologi, kemudian juga masyarakat yang tadinya tidak mengenal yang namanya menggunakan kartu kredit, menggunakan kartu ATM, masyarakat yang sudah sekarang malah dengan bank online gitu ya. Nah ini menjadi sangat dinamis. Jadi dulu neneknya nggak begitu, sekarang cucunya begitu. Dulu ibunya nggak begitu, sekarang dia akan begitu. Nah ini dinamika kehidupan keluarga ini nanti otomatis akan mengubah ya kepribadian keluarga itu. Nah, keluarga sekarang menjadi cenderung lebih bebas. Dia cenderung menentukan pilihan serta kebijaksanaan apa yang mau dia lakukan. Tidak jarang ya terjadi pertentangan antara anak dengan orang tua dalam berbagai aspek kehidupan. Kadang-kadang untuk sekolah, kalau dulu anak tinggal nurut orang tua, jodoh tinggal nurut orang tua, pekerjaan bisa melanjutkan pekerjaan orang tua. Tapi sekarang dia tahu, oh ternyata pekerjaan tuh macam-macam, tempat bekerja juga macam-macam, income orang bisa macam-macam. Kemudian kalau kalau misalnya keluarga saya bisa bertani dengan lebih canggih. Saya bisa sekolah untuk khusus pertanian. Saya akan menghasilkan lebih banyak. Nah, pola-pola yang selama ini digunakan oleh keluarganya itu akan berubah. Maka kepribadian keluarga itu bukanlah sesuatu yang statis, dia akan selalu berubah. Nah, nanti Anda kalau melihat kenapa ya terjadi pertengkaran antara anak dengan orang tua dalam hal memilih sekolah, nah itu kan beda beda bagaimana cara pandang orang tua, bagaimana dia mendapatkan informasi dengan anak mendapatkan informasi. Apalagi sekarang ya, anak bayi 2 3 tahun sudah terbiasa dengan yang namanya gadget, yang namanya permainan online gitu. Dulu nggak pernah main itu mesti di luar rumah gitu kan. Nah, tapi nanti ada dinamikanya lagi, ternyata problemnya berbeda antara yang dulu dengan yang sekarang misalnya. Nah, maka keluarga itu akan berubah mengikuti itu. Kemudian kalau dulu ya kita bandingkan kalau yang zaman sekarang dengan teknologi berubah. Nah, dulu itu kan pendidikan diarahkan sepenuhnya oleh adat istiadat. Sudah ada tradisi yang harus diikuti. Oh, pakaiannya mesti begini, cara duduknya mesti begini, kalau berkebun begini, kalau bertetangga begini, kalau misalnya ada acara-acara begini, itu sudah sudah dibentuk sedemikian rupa dan orang harus mengikuti itu. Dan terjadi pewarisan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, contoh ya, kalau pesta pernikahan di daerah tertentu itu mesti menyembelih kerbau, gitu kan. Nah, tapi di daerah yang lain nggak perlu nyembelih kerbau. Atau misalnya ada yang acara kematian tapi mesti dengan kerbau, kerbaunya mesti yang besar. Nah, kemudian keluarga turut serta. Nah, itu terus diwariskan. Nah, bahkan untuk hal-hal cara bertani, cara beternak, cara misalnya membangun rumah, cara misalnya berbelanja dan terus itu dari generasi ke generasi itu terjadi begitu terus ya. Nah, kecenderungannya itu seperti seragam. Tetapi juga tidak berarti nanti akan statis ya, tetap ada perubahan. Nah, kemudian karena mereka relatif sama, tidak sama dalam semua hal seperti kita katakan tadi. Nah, corak dan pola kehidupan semua penduduk itu hanya relatif sama, relatif homogen, ya. Tapi masih ditemukan nanti kepribadian keluarga. Ya, kalau kita bedakan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, ada yang satu manut sama sekali, betul-betul tidak boleh keluar satu pun. Tapi yang lain lagi, tinggalkan yang tidak perlu. Cukup yang ini saja. Nah, misalnya itu akan terjadi meskipun mereka tinggal di lingkungan yang sama dengan budaya yang sama. Nah, jadi kita lihat dinamika keluarga itu sangat apa namanya ya, sangat dinamis dalam arti perubahan-perubahan itu hampir tidak bisa kita kontrol ya bagaimana
pengaruh dari budaya di sekitar itu terhadap keluarga. Nah, apa peranan keluarga terhadap generasi penerus dalam hal budaya? Nah, peranan orang tua, yang pertama orang tua itu adalah mediator. Mediator antara anak dengan masyarakat. Jadi anak yang tadinya nggak tahu apa-apa, kemudian hidup di lingkungan masyarakat, dia akan belajar bagaimana hidup di masyarakat. Dia akan mengenali lingkungannya. Orang tua lah yang memediasi. Kamu kalau main caranya begini, boleh dengan ini. Nah, kamu kalau pergi ibadah begini, kalau kamu pergi ke pesta begini, dan seterusnya. Nah, anak sebagai bagian dari keluarga, nanti bagaimana anak mampu menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian antara anak dengan norma-norma kehidupan yang berlaku. Karena pada dasarnya awalnya kita nggak tahu mana boleh, mana tidak boleh. Nah, tapi nanti kalau kita pelajari lagi mana boleh dan tidak boleh itu ternyata tergantung kepada apa yang ditanamkan oleh orang tua pada awalnya, kemudian juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, nanti anak tahu aturan itu, tentu mediatornya adalah orang tua. Kemudian antara anak dengan orang dewasa yang lain. Nah, anak menjadi tahu ini ini pamannya, ini kakeknya, ini misalnya apalagi ya tantenya, omnya. Anak menjadi tahu itu mediatornya siapa? Orang tua. Orang tua memperkenalkan anak pada masyarakat. Jadi anak mengenal masyarakat melalui orang tua, kemudian masyarakat mengenal anak juga melalui orang tua, mengenal norma juga. Nah, di sini sebagai mediator juga tidak semua diperkenalkan oleh orang tua, karena orang tua sudah menyeleksi dulu. Oh, ini anak saya boleh ikut, tapi ini tidak. Misalnya Ibu katakan tadi, ada budaya di mana di situ anak-anak misalnya suka sekali sabung ayam gitu ya, tapi orang tuanya bilang ini tidak boleh. Ini dinilai agama kita tidak boleh. Orang tua menyaring. Jadi dia menyeleksi, nah kalau ada kegiatan ini kamu nggak boleh ikut. Misalnya kan, nah, dia menyaring meskipun itu ada di sekitarnya. Nah, dia menafsirkan mana yang boleh dan tidak. Nah, tapi biasanya orang tua tidak begitu saja dapat membentuk anak sekehendak hatinya. Jadi kalau misalnya, oh saya mau anak saya pokoknya patuh seperti saya, bertani seperti saya, berkebun dengan ini, langkah-langkahnya begini, tapi ternyata anak tidak bisa kita buat semacam itu. Patokan-patokan orang tua atau kaidah-kaidah yang dianut mereka dan tujuan diharapkan dicapai anak, nah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan anak. Nah, maka di sini memang orang tua itu agen budaya yang menyampaikan budaya, tapi nanti tidak berarti semua juga akan diikuti oleh anak. Nah, tapi yang jelas peran orang tua sangat penting ya. Kemudian orang tua sebagai agen yang tadi itu dia meneruskan kebudayaan dari satu angkatan kepada angkatan berikutnya. Maka terjadi tradisi yang kita kenal dengan tradisi ya. Nah, ini juga yang disebut oleh OTW ini sebagai fungsi pelestarian karena ada agennya. Jadi ada begitu terus. Ibu melihat ya, ada di tempat tertentu kalau ada yang meninggal itu tiap malamnya itu sampai malam keberapa gitu, itu orang membaca apa ya, kadang membaca Al-Quran, tetapi kadang juga pujian atau apalah nggak ngerti ibu itu, tapi dibarengin dengan makan-makan, kemudian juga ada juga sajiannya rokok, terus apa gitu. Kalau kalau belum begitu katanya nggak afdol. Nah itu terjadi terus karena mungkin dipandang pada awalnya barangkali untuk membuat yang lagi mendapatkan musibah itu tidak merasa kesepian, tidak merasa kehilangan, di rumahnya rame, mungkin itu walau alam ya. Nah, mungkin ada nilai tertentu, tapi yang jelas itu dilakukan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Meskipun sekarang sudah canggih teknologi, tapi Ibu lihat kejadiannya masih tetap begitu gitu ya. Jadi ada juga satu kultur kalau udah ada yang meninggal itu kalau nggak memberikan makan kepada orang ya yang tinggal di daerah situ atau tidak menyembelih sesuatu itu dianggap tidak menyayangi yang meninggal dan seterusnya. Nah itu seolah-olah diawetkan dari generasi ke generasi. Mungkin lahir ujungnya satu tradisi sehingga menjadi dasar ya yang relatif sama untuk setiap angkatan atau generasi. Nah, fungsi pendidikan keluarga itu sebetulnya berperan dalam
apa yang ditanamkan dia di dalam pendidikan awal ya, apa yang ditanamkan oleh orang tua pada masa-masa awal itu yang sifatnya pembiasaan gitu ya, itu akan terbawa terus. Makanya kalau kita bawa ke teorinya Freud ya, nah itu kemungkinan orang itu apa yang sudah ditanamkan sejak kecil itu akan dia bawa terus sepanjang kehidupannya. Nah, apalagi kalau sudah terbiasa, sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa kemudian sudah melekat dan otomatis dilakukan, ini sulit untuk mengubahnya. Nah, nah, kalau kita masuk ke dalam kehidupan yang sekarang modern ini, ternyata diperlukan fungsi evaluasi dalam pendidikan keluarga, yaitu mengevaluasi mana tradisi yang dibiasakan dan yang tidak akan dibiasakan. Kemudian di situ lalu muncul fungsi kreasi, menciptakan mana yang nyaman, mana yang boleh, mana tidak boleh, mana yang sebetulnya mungkin tidak perlu lagi dilakukan. Karena memang, nggak ada dasarnya ini. Ini mah dibuat-buat misalnya kan, oh ini barangkali misalnya seperti, oh pamali begini, pamali begitu, itu mah ada alasannya, nggak mesti begitu juga nggak apa-apa misalnya. Nah, dalam beberapa hal mungkin orang menjadi logis saja menerima satu tradisi ke tradisi yang lainnya. Kemudian di masyarakat itu ada penggolongan ya. Penggolongan itu macam-macam, biasanya stratifikasi ya. Stratifikasi keluarga berdasarkan jabatan, keluarga berdasarkan kedudukan, keluarga berdasarkan taraf ekonomi, keluarga berdasarkan keturunan, ya. Kemudian atau misalnya berdasarkan daerah. Nah, sehingga biasanya ada strata, ini masyarakat kelas atas, ini masyarakat kelas bawah, ini keturunan ningrat, ini orang biasa, ini mah para pejabat gitu kan. Oh, ini mah orang-orang yang apa namanya yang wajib dihormati. Nah, ini perbedaan-perbedaan itu tercermin nanti dalam visi dan kehidupan. Jadi, kalau mereka misalnya merasa orang-orang dari ekonomi kelas atas, visinya beda dengan mereka yang merasa bahwa dari keluarga yang di bawah misalnya kan. Nah, kalau kita lihat di dalam kultur daerah tertentu kadang beda sekali antara kasta yang satu dengan kasta yang lain gitu ya. Kemudian juga keturunan. Nah, jangan banyak bicaralah mereka itu keturunan orang-orang yang paling banyak tahu, maka kita ngikut aja. Nah, itu juga tergantung bagaimana masyarakat membuat penggolong-golongan itu yang nanti setiap golongan merasa bahwa harus punya pola kehidupan sendiri, mempunyai pola sikap serta bagaimana mereka membesarkan anaknya dengan cara sendiri. Nah, ini Hapigars mengemukakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam keluarga tersebut itu bisa kita lihat nanti dari bagaimana mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Bagaimana mereka makan. Nah, kita tahu sendiri ya, kalau orang-orang kaya bicaranya di mana kita makan sekarang. Kalau orang-orang yang tidak mampu bicara apa yang bisa kita makan. Nah, itu setting-setting yang dibuat kena masyarakat digolong-golongkan ya. Dan itu sudah ada. Sebelum kita lahir itu kita sudah digolongkan, kamu ini anak orang-orang hebat loh. Mau bapakmu, kakekmu gitu kan. Atau sebaliknya, kamu ini nggak punya masa depan. Coba lihat itu, bapaknya nggak punya uang, ibumu begini. Nah, seolah-olah sudah dibikin ya oleh lingkungan. Nah, padahal sebetulnya nanti keluarga itu bisa berubah lagi. Bukan berarti dia akan taraf ekonomi rendah akan terus rendah. Oh, tidak pernah ada jabatan sebelumnya akan terus tidak ada yang jadi pejabat di keluarganya. Tidak begitu juga ya. Jadi nanti kata Hapigars itu perbedaan-perbedaan dalam keluarga dapat kita lihat dari pemenuhan kebutuhan dasarnya, kemudian physical settingnya ya ada kebutuhan dasar tentu kalau kebutuhan utama adalah makan ya kebutuhan biologis, rasa aman, rumah gitu ya, kemudian pakaian, kemudian lagi yang sifatnya sangat sentral ya bagaimana menciptakan air yang bersih untuk keluarga dan seterusnya. Kemudian bagaimana hubungan-hubungan antar anggota keluarga dibangun, bagaimana disiplin, bagaimana aturan, bagaimana relasi ya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Nah, itu kadang-kadang ditentukan oleh strata itu. Nah, kita bandingkan ya keluarga elit dengan keluarga jelata. Nampak perbedaan mencolok hampir dalam semua aspek kehidupannya. Mulai dari keinginannya, jalan pikirannya,
pakaiannya, tindak tanduknya, bahasanya, ya, harapannya, kebutuhannya. Karena kebutuhan orang itu ternyata beda-beda ya. Orang yang sudah punya, mobil satu, kemudian dia lihat mobil yang lain, oh ternyata lebih mewah, ternyata kebutuhannya itu. Sementara orang yang tidak punya mobil, kebutuhannya adalah ingin punya mobil. Nah begitu juga sebaliknya, orang nggak punya sepeda, ingin punya sepeda. Nah orang nggak punya sepatu, pengen punya sepatu. Tapi kalau udah punya sepatu banyak, pengen yang lebih bagus lagi. Nah itu ternyata beda-beda kebutuhan. Nanti keluarga itu karena stratanya itu sudah mematok dirinya, oh ini mah nggak pantas kamu belanja di sini, misalnya dan seterusnya ya. Kemudian juga dari sisi jabatan, kadang-kadang keturunan ya, keturunan merasa keturunan raja-raja, para penghulu dan seterusnya. Nah itu mereka punya gaya hidup dan pola hidup sendiri ya. Kemudian mobilitas sosial dan dinamika keluarga ya. Apa sih yang disebut dengan mobilitas sosial itu? Setiap masyarakat itu terdiri atas manusia-manusia yang hidup ya, dan setiap kehidupan itu menunjukkan adanya gerak seperti yang tadi. Berubah ya, keluarga itu berubah, keluarga itu berkembang, maka keluarga itu ada dinamikanya. Nah, perubahan-perubahan itu menjadikan terjadinya mobilitas sosial ya, berubah. Perubahan secara vertikal, nah seperti yang tadi ya, tahapan keluarga, misalnya kalau lihat dari sisi ekonomi, misalnya dari keluarga tidak mampu, tapi kemudian mereka berusaha agar anaknya itu sukses sampai anaknya menjadi kaya, maka mereka naik taraf kehidupannya, gitu ya. Hendaknya jadi yang keluarga-keluarga yang misalnya tadinya nggak sekolah, sekarang sekolah semua, bertambah ilmunya, bertambah tingkatannya. Nah, atau misalnya perubahan yang sifatnya horizontal ya, karena mobilitas masyarakat yang tinggi, efek teknologi, komunikasi gitu ya, transportasi, adanya urbanisasi, adanya transmigrasi, sehingga mereka tidak lagi merasa bahwa kalau dulu misalnya orang bertani, disitulah dia hidup, menghasilkan, bercocok tanam, mengambil misalnya manfaat dari hasil pertanian, kemudian anaknya juga begitu. Nah kalau sekarang dilihat, oh lahan pertanian nggak cuma di sini, ternyata ada di tempat lain. Lahan kerja ternyata nggak ada di sini, hanya di tempat lain. Maka mobilitasnya menjadi sangat tinggi keluarga itu karena pergerakan mereka. Kemudian juga karena pengaruh teknologi, orang merasa oh ternyata segala ilmu ada di sini. Orang menjadi pindah. Misalnya sekarang Anda pindah dari membaca buku ke membaca melalui online. Oh ternyata di online itu banyak sekali. Nah, dulu orang misalnya baca hadis itu dengan kitab-kitab hadis dibuka satu-satu. Sekarang ternyata tidak. Kitab hadis itu sudah ada di online. Tinggal dibuka saja terkait masalah apa. Kemudian bisa dicek juga hadisnya itu sahih atau tidak. Wah, itu membuat orang selalu berubah. Jadi mobilitasnya sangat tinggi ya. Maka keluarga itu juga akan berubah begitu. Ingin berubah naik semakin tinggi gitu ya. Nah, statusnya dan seterusnya. Kemudian juga yang perlu kita lihat bagaimana ya keluarga dahulu dengan keluarga sekarang dan masa depan itu kelihatannya Anda akan bisa menyimpulkan ya sangat akan dinamis perubahannya ya. Kalau dulu relatif tidak berubah, kalau sekarang berubah. Kalau ke depan mungkin akan sangat berubah lagi. Kita lihat nanti orang kalau sekarang sudah belanja semua dengan online, apapun kegiatan bisa online, bahkan ya ternyata masa COVID orang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri di rumah gitu kan, tidak boleh keluar. Tapi ke depan lain lagi gitu, robot sudah menguasai gitu kan dengan era teknologi industri yang revolusi 5.0, manusia semakin sedikit menggunakan tenaganya gitu ya. Nah, bagaimana manusia keluarga-keluarga juga polanya berubah. Sekarang juga kita lihat ya pola keluarga yang dulunya akrab, kemudian mereka saling berbagi. Sekarang pekerjaan tidak seragam ya. Kemudian mereka tinggal bisa jadi pindah-pindah sesuai dengan kebutuhan dunia kerjanya, kadang-kadang pola antara peran ayah, peran ibu itu menjadi semakin tidak jelas gitu ya. Misalnya, oh yang mendidik itu ibu di rumah, bapak mau bekerja. Nah itu semakin nggak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena misalnya semua orang punya peluang untuk menghasilkan secara ekonomi, tapi juga punya peluang untuk menambah ilmu. Nah, di sisi lain mereka juga perlu berkeluarga. Bagaimana mereka mendidik
keluarganya ya. Jadi di situ fungsi-fungsi keluarga yang dulunya mungkin sifatnya jelas, teratur gitu ya, ini akan berubah. Fungsi keluarga, fungsi anggota keluarga. Kalau dulu orang satu pekerjaan, bapaknya ngerjain itu, misalnya bapaknya bertani, ibunya turut menanam, anaknya diikutkan, anaknya bekerja juga di situ. Jadi satu pekerjaan dikerjakan bersama. Kalau sekarang orang dengan pekerjaannya masing-masing. Bahkan dalam satu keluarga profesinya bisa beda-beda. Nah, maka keluarga sekarang tentu sangat jauh berbeda dengan keluarga masa lalu. Begitu juga keluarga masa depan. Seperti apa akan terbentuk keluarga. Nah, bahkan ada keluarga anak tidak pernah bertemu dengan bapaknya karena bapaknya pergi sebelum dia bangun, pulang lagi setelah dia tidur gitu ya. Kemudian hari Minggu bapaknya masih lagi kerja, atau misalnya sekarang hari Minggu karena nggak pernah selama ini sempat bermain di online, komunikasi dengan teman-temannya. Nah, mereka bukan lagi mementingkan keluarga. Jadi bisa jadi memang kondisi keluarga-keluarga sekarang itu ya akan berubah sangat cepat dan sepanjang orang itu juga mungkin mengikuti ya, dan tidak ada juga kelihatannya keluarga yang tidak terpengaruh oleh apa yang ada di luarnya. Kecuali mungkin kita masuk ke masyarakat-masyarakat tradisional yang mereka tidak mau bersentuhan dengan TV, tidak mau bersentuhan dengan internet, tidak mau bersentuhan dengan telepon dan seterusnya. Tapi kan orang lain masuk ke situ, orang lain memberikan pengaruh. Nah, kadang-kadang yang masuk ini tidak semua akan bisa mempertahankan tradisinya. Nah, barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah itu karena kesalahan Ibu sendiri. Eh, Ibu akhiri ya, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.